Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Frater Riko Nababan. Pada hari ini kita akan belajar agama. Pelajaran hari ini bertema Aku bangga dan bersyukur atas keberagaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita, Frater mau mengajak semua adik-adik untuk berdoa supaya kegiatan kita dapat berjalan dengan baik. Baik, sekarang kita hening sejenak. Kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau memberi kesehatan dan cintamu kepada kami pada pagi hari ini. Sekarang kami ingin memulai pelajaran kami. Hadirlah bersama kami agar kami semakin mampu melihat anugerah dan karyamu yang telah Kau berikan kepada kami, terutama melalui alam ciptaanmu, lingkungan, manusia, hewan dan sebagainya. Semoga melalui ciptaanmu itu kami semakin mampu memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Judul pembelajaran kita hari ini adalah Aku bangga dan bersyukur atas keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Frater akan menjelaskan apa arti keanekaragaman dan arti kesatuan bangsa Indonesia. Keanekaragaman adalah hal atau keadaan beraneka ragam. Contoh, keanekaragaman kebudayaan bangsa Indonesia. Keanekaragaman dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda. Kesatuan bangsa Indonesia berarti satu bangsa Indonesia dalam satu jiwa bangsa, seperti yang diputuskan dalam Kongres Pemuda pada tahun 1928. Keanekaragaman itu mau menunjukkan bahwa di Indonesia ini terdapat banyak budaya yang berbeda, baik dari bahasa, kulit, warna kulit, rambut, dan sebagainya. Tapi kita bersyukur dalam perbedaan itu, begitu banyak perbedaan, kita dapat bersatu, dan itu adalah anugerah dari Tuhan. Tadi kita telah memahami arti keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekarang, apa yang membuat kita bangga dan bersyukur dengan bangsa Indonesia? Yang pertama, kebanggaan atas bangsa dan budaya kita. Bangsa kita terdiri atas berbagai macam suku yang memiliki rupa-rupa raut wajah, warna kulit, tradisi, budaya, bahasa, dan busana rumah adat. Kita sungguh bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Yang kedua, kebanggaan atas sejarah. Sejarah yang mengagumkan dapat kita lihat peninggalannya, seperti Candi Borobudur, istana-istana kerajaan, atau kesultanan yang megah terbesar di seluruh Indonesia. Bangsa kita telah berani merebut kembali kemerdekaan dan kedaulatannya dari tangan penjajah. Yang ketiga, kebanggaan atas alam Indonesia yang kaya dan indah. Kekayaan yang kita miliki adalah hutan, batu bara, minyak, emas, dan lain-lain. Ribuan pulau yang teruntai dari Sabang sampai Merauke. Belum lagi gunung-gunung, keadaan alam yang mempesona,
dan negeri kita juga kaya akan flora dan fauna. Adik-adik tahu nggak bahwa Indonesia itu memiliki 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah kekayaan yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Selain pulau yang begitu banyak, Yesus juga menganugerahkan flora atau tumbuhan dan fauna atau binatang kepada kita. Frater menyebut beberapa contoh flora, yaitu yang pertama bunga Rafflesia, bunga bangkai, bunga Edelweiss, rotan, tumbuhan sagu. Sedangkan fauna yang pertama badak bercula 1, cendrawasih, kuskus, anoa, dan komodo. Adik-adik, ini adalah bunga Rafflesia. Ini adalah bunga bangkai. Ini adalah bunga Edelweiss. Ini adalah rotan. Ini adalah tanaman sagu. Adik-adik, tadi kita telah melihat jenis flora. Sekarang kita melihat jenis fauna. Jenis fauna yang pertama adalah badak. Yang kedua adalah burung cendrawasih. Yang ketiga adalah kuskus. Yang keempat adalah anoa. Yang terakhir adalah komodo. Kemudian, mari kita melihat peninggalan sejarah. Yang pertama adalah Candi Borobudur, dan yang kedua Prambanan, dan masih banyak jenis peninggalan sejarah lainnya. Ini adalah gambar Candi Borobudur. Dan ini adalah gambar Candi Prambanan. Kita juga mau melihat kekayaan Indonesia lainnya, yaitu rumah-rumah adat yang memiliki nilai seni tinggi. Yang pertama, rumah adat Minangkabau. Kedua, rumah adat Toraja. Yang ketiga, rumah adat Batak. Keempat, rumah adat Kalimantan. Yang kelima, rumah adat Jawa. Yang keenam, rumah adat Papua. Ini adalah gambar rumah adat Minangkabau. Ini adalah gambar rumah adat Toraja. Ini adalah gambar rumah adat Batak Toba. Ini adalah gambar rumah adat Kalimantan. Ini adalah gambar rumah adat Papua. Ini adalah rumah adat Jawa. Kemudian kita akan melihat danau Indonesia yang indah dan mempesona. Yang pertama ada Danau Tiga Warna yang ada di Kalimutu. Dan yang kedua Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Ini adalah gambar Danau Tiga Warna. Dan ini adalah gambar Danau Toba. Adik-adik, tadi kita telah melihat kekayaan alam Indonesia. Kekayaan Indonesia ini
yang jika kita sadari akan menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa kita. Namun, banyak orang yang rasa cintanya pada bangsa Indonesia mulai pudar. Apa sih penyebab pudarnya rasa cinta pada bangsa? Yang pertama, tidak adanya motivasi yang kuat. Yang kedua, bangsa kita mulai terjangkiti oleh materialistik, konsumeristik, dan individualistik, yang mana sikap ini hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok tertentu. Yang ketiga, kurangnya pendidikan tentang semangat nasionalisme dan cinta bangsa dan cinta tanah air. Adik-adik, melalui proses pembelajaran kita hari ini, Yesus mau mengajak kita untuk bangga dan bersyukur atas keberagaman dan kesatuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Bangga dan bersyukur berarti adanya rasa memiliki terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan, seperti alam, binatang, air, udara, dan sebagainya. Rasa bangga dan syukur akan mendorong kita untuk mau merawat alam ciptaan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi adik-adik, sekarang banyak orang tidak mau lagi bangga dan bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan. Ciptaan Tuhan mulai dirusak oleh orang-orang yang tidak cinta lagi dengan tanah airnya. Orang yang tidak cinta tanah air adalah orang yang sering merusak alam, menebang hutan, membuang sampah sembarangan, dan sebagainya. Efek dari perusakan lingkungan adalah rusaknya kehidupan. Itu artinya kita tidak aman tinggal di alam ciptaan Tuhan. Alam ciptaan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan meminta kita semua untuk merawatnya. Tadi kita telah melihat betapa indah dan agungnya semua ciptaan Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman yang ada di lingkungan kita, dan sebagainya. Frater mau mengajak adik-adik untuk mau mempelajari kekayaan Indonesia. Kita harus sadar bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang besar, kekayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Hanya dengan bangga dan bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan, kita mampu memuji dan memuliakan Tuhan melalui alam ciptaannya. Untuk tugas yang harus teman-teman kerjakan adalah sebagai berikut. Pertama, mengirim foto di mana adik-adik sedang mengenakan pakaian adat masing-masing. Hal ini bertujuan agar adik-adik lebih mengenal dan bangga akan kekayaan budaya yang dimiliki. Yang kedua, membaca kitab Kejadian 2 ayat 10-15 dan menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Adik-adik bisa melihat di halaman 3. Yang ketiga, menjawab lembar pengetahuan bagian 1-3. Adik-adik dapat melihat dari halaman 5 sampai halaman 7. Terima kasih adik-adik karena adik-adik telah belajar bersama dengan Frater. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi dapat kita simpan dalam hati kita. Nah, sekarang pelajaran kita cukup sampai di sini dan kita akan bertemu lagi Jumat depan. Nah, untuk sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita berdoa sekalian mengakhiri kegiatan proses pembelajaran kita. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kesetiaan-Mu
yang telah Kau tunjukkan kepada kami melalui proses pembelajaran ini. Kami mohon semoga apa yang telah kami pelajari dapat kami simpan dalam hati kami. Kami sangat bersyukur karena telah dapat melihat dan menikmati ciptaan yang Kau berikan kepada kami. Semoga apa yang telah kami pelajari tadi semakin membantu kami untuk menumbuhkan rasa bangga dan syukur atas segala anugerah ciptaan yang Kau berikan kepada kami. Ini kami mohonkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.